Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV channel terpilih dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kita dipertemukan kembali di siang pada hari ini dalam keadaan yang insya Allah sehat walafiat. Salat serta salam tidak lupa juga kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Baik saudaraku pemirsa MTA TV channel terpilih dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sembari Anda melakukan aktivitas pada siang hari ini, Anda saat ini sedang menyimak program BIM berbagi ilmu dan manfaat bersama saya Rian Adi selama kurang lebihnya 1 jam ke depan. Dan di kesempatan kita pada hari ini di program BIM kita akan membahas seputar makanan dan kesehatan. Lebih tepatnya identifikasi titik kritis pada produksi pangan. Dan tentunya saya tidak sendiri, bersama narasumber yang sudah hadir melalui layanan Zoom bersama Dr. Insinyur Khairul Anam MPMT, Prodi Ilmu dan Teknologi Pangan Fakultas Pertanian UNS. Langsung saja kita akan sapa bersama terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Rian, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Bagaimana kabar dokter sendiri? Ya, alhamdulillah sehat semuanya, Mas. Saat ini posisi berada di mana ini? Ya, ini masih di kantor ini ya, jam kerja. Mohon maaf. Jam kerja, ya. Habis makan siang ya? Betul. Ya. Oke, dokter, terkait materi kita pada hari ini, identifikasi titik kritis pada produksi pangan. Nah, ini bisa tolong dijelaskan bagi pemirsa yang ada di rumah. Oh ya, oke. Baik Mas. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada pendengar MTA TV semuanya. Kita panjatkan bersyukur kepada Allah SWT yang Tuhan rahmat taufik hidayah kepada kita semuanya, sehingga alhamdulillah siang hari ini kita bisa berbagi sedikit ya, sharing tentang makanan ya, utamanya makanan yang sehat gitu ya. Aman, sehat, utuh, dan halal tentu ya gitu. Seperti kita ketahui, makanan itu tentu ini merupakan hal mendasar bagi kita semuanya sebagai manusia. Satu sisi memang dibutuhkan untuk aktivitas hidup kita sehari-hari, kemudian juga untuk perkembangan dan juga untuk pertumbuhan ya. Tetapi di samping kebutuhan yang sangat urgen itu, kadang-kadang sekali lagi ini kadang-kadang makanan itu justru menyebabkan potensi bahaya yang kita kenal dengan keracunan makanan gitu. Jadi sejak lama ini kasus keracunan makanan itu sudah terjadi gitu ya. Tapi sekali lagi kita beruntung akhir-akhir ini sudah mulai berkurang dan bahkan penurunannya sangat berkurang drastis gitu. Nah, sehingga siang hari ini mungkin kita akan berdiskusi bagaimana kita mengupayakan supaya industri makanan ini di dalam memproduksi makanannya itu hasil produk akhirnya itu 100% aman gitu. Nah, tentu 100% di sini adalah berdasarkan scientific, berdasarkan ilmiah, kajian ilmiah. Soal nanti kejadian ya tentu Allah SWT yang tentu menentukan ya. Tapi paling tidak kita sudah berusaha semaksimal mungkin berdasarkan ilmu pengetahuan yang sudah kita teliti bersama dari para ahli pangan, ahli kesehatan, ahli di bidang mikrobiologi utamanya, karena memang sebagian besar pangan itu bahayanya yang menyebabkan kesehatan kita berkurang. Jadi kenapa ini kita bahas, tentu berupaya semaksimal mungkin supaya kasus-kasus keracunan yang mungkin terjadi pada saat tahun-tahun lalu itu bisa berkurang gitu. Nah, ini memang tidak lepas dari bagaimana konsep secara sistematis upaya-upaya untuk bisa mengurangi itu gitu. Kalau kita lihat kasus keracunan pangan, mungkin Mas Rian belum lahir ya, tahun 80 90 itu belum lahir ya. Itu jumlahnya ribuan. Bahkan tahun 97 itu sampai 4.000 sehari gitu ya. Atau tahun 97 itu 4.000-an misalnya. Nah, kalau 1 tahun itu 4.000, berarti otomatis tiap hari itu kan hampir kurang lebih 10-11 kasus ya. Nah, setahun kan 365 hari.
Nah, tapi kita bersyukur sekarang ini tahun 2000 hanya puluhan saja lah. Kadang-kadang mencapai ratusan itu sudah sangat terjadi. Nah, tentu ini berkat upaya seluruh stakeholder, para industri, kemudian para peneliti, demikian juga regulasi pemerintah. Ini yang eh, mengatur bagaimana supaya produksi makanan baik oleh industri makan besar maupun UKM itu berupaya produk makanan yang beredar di masyarakat itu 100% aman. Sekali lagi 100% di sini itu adalah berdasarkan ilmu pengetahuan dan praktek-praktek upaya yang diusahakan oleh industri pangan sehingga konsumen itu bisa mendapatkan haknya, makanan itu bisa aman, kemudian harganya terjangkau dan sesuai dengan kaidah-kaidah mengapa kita memerlukan pangan itu. Kira Rian. Makanan bisa menjadi basi atau bahkan tidak layak konsumsi itu penyebabnya itu apa, Pak ya? Ya, kalau basi tentu ini berarti kan sudah beredar di masyarakat ya. Atau mungkin yang dimaksud Mas Yan itu lifetime-nya atau kadaluarsanya sudah habis misalkan. Tapi kalau yang dimaksud basi kemudian kita masak setiap hari kemudian itu lebih dari kalau kita memproduksi makanan harian itu secara umum tidak boleh lebih dari 4 jam gitu. Kalau kita tempatkan di ruang terbuka itu, artinya ruang yang normal lah gitu ya. Itu kecuali kemudian kita letakkan di ruang pendingin atau tempat yang dengan suhu kita kontrol, ya tentu itu kan lain. Gitu. Tapi secara umum itu 44 jam kalau masakan setiap hari ini. Tetapi tentu yang kita masukkan di sini adalah industri pangan yang kemudian dijual di masyarakat, baik itu industri pangan industri besar maupun kecil gitu. Nah, di dalam penyiapan industri pangan tadi, baik industri besar maupun kecil itu ada beberapa istilah atau upaya tadi yang kita sampaikan adalah pertama tentu menggunakan prinsip yang kita kenal bersama itu adalah GMP atau Good Manufacturing Practices. Yang dimaksud adalah kita mengupayakan apa-apa yang digunakan untuk merusak pangan itu merupakan bahan-bahan yang baik. Ya. Jadi bahannya baik, kemudian bahan tambahannya baik, bahan eh, pengawetnya sudah baik, artinya standar oleh Departemen Kesehatan kalau di Indonesia, kemudian peralatannya baik, sanitasinya baik gitu. Nah, upaya-upaya itu ternyata bisa mengurangi potensi bahaya yang ada. Dan sekarang ini sejak tahun ya mungkin sudah dikenalkan sebetulnya sejak awal tahun 2000-an, jadi sudah kurang lebih 20 tahun yang lalu gitu. Tapi kemudian sekarang sudah diupayakan ternyata itu ada sistem yang cukup efektif yaitu yang kita kenal dengan HACCP atau Hazard Analysis Critical Control Point, yaitu yang kita maksud dengan adalah mengidentifikasi di mana proses-proses itu bisa kita deteksi yang memungkinkan ada potensi bahaya atau tidak. Nah, kalau di situ ada potensi bahaya, maka kemudian dicari bahayanya apa? Apakah bahaya mikrobiologi, apakah bahaya kimia, apakah bahaya fisik. Nah, dari situlah kemudian setelah kita mengidentifikasi ada potensi bahaya, maka kemudian otomatis kita perhatian penuh pada proses itu. Nah, kemudian diupayakan bagaimana supaya bahaya tadi itu tidak muncul. Gitu. Nah, ini yang kita kenal dengan hazard analytical critical control point. Hazard itu kan potensi ya. Maka kalau kita sudah tahu potensi, di situ ada potensi, maka kemudian kita upayakan semua proses itu dilaksanakan secara hati-hati, secara detail, secara teliti supaya potensi tidak muncul gitu ya. Nah, kita ambil saja misalnya sederhana, misalkan kebetulan di MTA kan ada air mineral yang sering kita konsumsi ya, kafur misalnya ya. Nah, itu di dalam bahan bakunya kan menggunakan air misalnya. Nah, air yang
kita ambil dari air tanah, misalkan menggunakan air tanah, sekali lagi misalkan menggunakan air tanah, kemudian kebetulan, misalkan lagi ini kebetulan, misalkan kok di situ itu habis ada di sekitar sumur itu ada penyakit antrak misalkan. Nah kemudian di sekitarnya digunakan untuk mengubur sapi-sapi yang sakit antrak. Nah itu jelas airnya itu harus kita identifikasi apakah ada potensi virus antrak di situ atau tidak. Gitu. Nah itu kalau air misalkan ya. Demikian juga kalau industri yang lain yang sederhana misalkan bakso. Ya. Nah bakso misalnya, nah tentu kita identifikasi daging yang kita terima itu tentu sudah ada spesifikasi tertentu ya. Jadi dagingnya kita analisis yang kita terima itu kita lihat warna, kecerahan, bahan kimia dan sebagainya itu ada atau tidak. Kalau di situ ada, nah tentu harus kita upayakan tidak muncul gitu ya. Atau yang sederhana lagi misalkan tempe. Tempe kita tahu bahwa di dalam biji-bijian itu ada senyawa yang kalau biji-bijian itu sudah disimpan terlalu lama di tempat yang lembab, akhirnya bisa muncul aflatoksin. Itu toksin yang dihasilkan oleh Aspergillus flavus. Nah, ini yang potensi bahaya itulah yang kita upayakan jangan sampai muncul bahaya itu, apakah itu perlu pemanasan, apakah itu pendinginan, apakah itu pemotongan dan sebagainya. Nah itulah yang dimaksud dengan kita identifikasi, gitu. Identifikasi tahu penyebabnya, maka kita upayakan bagaimana cara mencegahnya supaya tidak muncul. Begitu kira-kira Mas Rian. Nah ini untuk identifikasi titik krisis pangan ini hanya berlaku pada industri pangan yang besar atau UMKM juga? Mungkin yang di pinggir-pinggir jalan seperti itu? Oke, sebetulnya seluruhnya sih Mas, tidak hanya besar, tapi yang kecil pun juga harapannya sudah menerapkan ini juga gitu. Karena toh kita itu mengkonsumsi makanan tidak hanya berasal dari makanan yang diproduksi oleh industri besar, tapi justru yang UMKM juga malah mungkin kita lebih sering mengkonsumsinya kan gitu. Maka diupayakan meskipun tidak harus ada tim yang komplit gitu, tapi paling tidak si pengusaha ini atau produsen itu bisa mengetahui potensi titik kritisnya di mana gitu. Seperti tadi apakah bakso, apa itu. Sehingga kalau sudah tahu, maka kemudian diupayakan untuk bisa menghilangkan atau menghindari potensi bahaya. Seperti tadi, dan yang dimaksud identifikasi di sini itu adalah sebenarnya tadi sudah ditayangkan, kita sendiri yang tahu ya, karena HACCP ini adalah potensi bahaya itu produsen yang mengetahui. Gitu. Nah, kalau di titik mana dari diagram alir atau suatu proses itu yang paling berbahaya atau yang merupakan titik kritis, maka disitulah kemudian diupayakan supaya potensi tidak muncul. Seperti tadi misalkan ambil contoh misalkan yang menggunakan biji-bijian saja lah yang sering ya, kedelai, tempe, tahu gitu ya yang sering kita konsumsi. Nah itu kalau apakah pada saat kita menerima bahan baku kedelai tadi itu ada potensi bahaya atau tidak. Nah, dari bahaya mikrobiologi kita tahu oh di situ ada potensi bahaya mikrobiologi yaitu aflatoksin. Nah, maka kalau di situ ada aflatoksin berarti apakah bahaya itu proses penerimaan itu ada upaya untuk bisa menghilangkan potensi bahaya atau tidak gitu. Nah, kalau di situ ada maka itulah titik kritis. Ya. Dan itulah yang menyebabkan suatu proses itu kalau sudah terjadi kritis maka tentu ada tindakan. Nah, kalau mampu dihindari bahayanya maka tentu prosesnya lanjut. Tetapi kalau kemudian kita tidak bisa menghindari ya mungkin bahan tadi itu di downgrade ya. Kalau seperti tadi kedelai downgrade-nya bisa jadi pakan atau jadi pupuk gitu. Jadi tidak untuk pangan lagi gitu. Artinya apa? Pada dasarnya HACCP itu adalah
bagaimana meyakinkan bahwa setiap tahap itu aman gitu. Jadi artinya kalau zaman dulu kan analisis itu setelah jadi produk baru dianalisis aman atau tidak. Padahal untuk bisa menjadi produk itu butuh waktu, tenaga, biaya yang banyak gitu. Sehingga sudah banyak pemborosan. Tapi dengan identifikasi sejak awal itu, pada saat titik proses di mana potensi bahaya itu tidak mampu dihindari, maka di situ stop gitu, selesai gitu. Nah, itulah yang maka ini akan berdampak pada penghematan waktu, penghematan biaya. Kemudian kalau kita itu bisa mendapatkan hasil produk pangan dari UKM atau produksi makanan itu aman, tentu itu membuat kepercayaan terhadap produk makanan yang diproduksi oleh industri itu meningkat gitu. Karena kasus keracunan tidak lagi membayangi seseorang ya gitu. Nah, memang pada industri besar itu nanti dibuktikan dengan sertifikat HACCP kan itu. Itu pada industri besar karena memang harus ada tim, kemudian menyusun dokumen, diterapkan, dievaluasi sampai dimonitoring dan sebagainya itu. Jadi di industri besar memang ada sebuah tim kemudian nanti mengajukan pada satu lembaga yang kredibel untuk bisa dievaluasi atau diakreditasi bahwa industri kami siap menerapkan HACCP ini, silakan dikeluarkan sertifikat. Tapi kalau bagi industri kecil, paling tidak kita ini memberikan edukasi, memberikan pendampingan, atau mengidentifikasi titik kritis pada industri tersebut gitu. Apakah itu bakso, apakah nugget, apakah tahu, tempe, keripik dan sebagainya. Nah, itu kira-kira Mas. Nah, ini untuk edukasi ke penjual, khususnya ke penjual-penjual kecil UMKM gitu, seperti apa Pak? Lebih tepatnya tidak ke penjual Mas, tapi untuk produsen ya. Iya, produsen. Ke produsen gitu. Jadi untuk produsen. Nah, maka kemudian kalau dari para peneliti, para pengabdi, Bapak Ibu dosen ini tentu mendampingi UKM itu gitu. Ada pendampingan, kemudian berkunjung, eh, dilihat bagaimana tata cara produksinya sudah benar atau belum. Nah, kalau belum kemudian ada masukan, saran, diskusi bagaimana supaya potensi bahaya yang muncul tidak terjadi gitu. Jadi katakanlah misalkan apalagi keripik singkong misalkan. Nah, keripik singkong kita tahu di situ juga ada potensi bahaya, dari singkong itu ada asam sianida misalkan. Tapi asam sianida ini itu kalau di singkong yang kita terima ada sianida ada, kemudian dilihat di proses berikutnya apakah asam sianida itu nanti dari prosedur utamanya nanti bisa hilang oleh proses-proses itu atau tidak gitu. Nah, kita ambil contoh misalnya kalau asam sianida tadi itu kita tahu itu nanti akan larut oleh air pada saat perendaman, saat pencucian gitu. Nah, sehingga meskipun di sini ada potensi bahaya, tetapi kalau proses-proses berikutnya nanti dalam proses buatan industri pangan itu ternyata ada proses yang bisa menghilangkan sampai batas yang aman, ya tentu ini tidak masalah gitu, tidak masalah. Jadi yakin bahwa prosesnya nanti aman gitu. Tapi kalau di situ seperti tadi kedelai misalkan, di kedelai yang masuk atau kedelai yang datang atau yang kita beli itu sudah ada aflatoksinnya, itu nanti meskipun sudah direbus, meskipun sudah difermentasi, meskipun sudah dibungkus dan sebagainya itu aflatoksinnya masih gitu. Maka lah ini sudah tidak begitu barang datang ada aflatoksin ya udah nggak usah dipakai gitu. Sudah itu contoh saja. Kasus lain atau mungkin ada pertanyaan lagi Mas? Jikalau masih ditemukan di penjual-penjual produsen-produsen nakal ini, bagaimana? Misal standarnya masih kurang begitu? Oke, jadi memang kita berupaya ya. Jadi identifikasi titik kritis tadi itu pertama memang tujuannya untuk mengevaluasi cara produksi pangan ya. Jadi ada bahaya atau tidak supaya produk selama fase produksi itu dihasilkan produk yang aman gitu. Kemudian yang kedua adalah kalau memang itu ada maka
memperbaiki cara produksinya gitu. Jadi bagaimana caranya, yaitu dievaluasi apakah cara-cara yang selama itu dilakukan itu ada titik kritisnya atau tidak. Kalau ada, kemudian bagaimana upaya menghindarinya gitu. Nah, kemudian kalau sudah diberikan pendampingan ataupun diupayakan cara mengatasinya, nanti tentu dipantau, dievaluasi apakah sudah dijalankan dengan benar atau belum gitu ya. Nah, tentu sekali lagi ini adalah sebetulnya inspeksi mandiri, Mas. Mandiri dari si pengusaha sendiri atau si produsen sendiri gitu. Nah, jadi tentu orang lain tidak bisa memaksakan itu kan gitu. Nah, kalau seperti tadi Mas sampaikan, kalau ternyata masih ada pedagang yang nakal tadi, nah, kalau nakal ya tentu itu sudah eh, apa hati atau etika ya Mas ya, etika. Tapi yang tadi saya sampaikan di awal adalah ini adalah upaya secara ilmiah, secara eh, usaha manusia yang jujur gitu, tentunya yang jujur. Upaya-upaya berdasarkan pengetahuan gitu. Jadi bukan karena ya ada tanda petik niat yang nakal tadi Mas gitu. Baik, perbincangan yang menarik dengan Dr. Khairul. Tapi kita akan kembali sesaat lagi setelah pesan-pesan yang berikut ini. Ya, masih bersama kami di program BIM Berbagi Ilmu dan Manfaat terkait pembahasan kita pada hari ini, identifikasi titik kritis pada produksi pangan bersama Dr. Insinyur Khairul Anam. Baik dokter, ini untuk apa yang menjadi dasar penetapan batas kritis suatu industri pangan? Ya, baik Mas. Memang seperti tadi kita sampaikan, ini kan upaya kita untuk bisa mengatasi problem keracunan ya. Nah tentu harus ada dasarnya, apa yang menjadi dasar untuk menetapkan sebuah industri pangan itu kritis atau tidak gitu. Nah tentu yang pertama adalah best practice dari pengalaman perusahaan itu atau industri di mana industri pangan itu dibuat kan itu. Jadi apakah selama ini sudah baik semuanya atau belum? Misalkan belum, nah tentu dari pengalaman itulah yang menjadi dasar utamanya. Tapi sekali lagi ini berdasarkan scientific, maka tentu dasar yang lain adalah data-data jurnal ilmiah. Seperti tadi katakanlah dalam susu misalkan, susu yang beredar di masyarakat juga banyak. Nah, data ilmiah misalkan dalam regulasi pemerintah maupun data ilmiah maksimal 10⁻⁶ atau 1 juta per mili. Di situ ada potensi bahaya. Kalau sudah lebih dari itu berarti potensi bahaya mungkin ada. Nah, jadi selain best practice atau pengalaman perusahaan tentu dari data ilmiah. Kemudian yang ketiga adalah tentu saran dari tenaga ahli, para peneliti, para Bapak Ibu dosen dan juga peneliti yang lain itu bisa menjadi dasar apakah di industri itu sudah mencapai titik kritis atau belum gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah tentu data eksperimen internal perusahaan. Kalau perusahaan besar biasanya kan ada bagian riset, bagian pengembangan produk dan sebagainya. Nah, itu data-data eksperimen atau data-data percobaan tadi itu bisa menjadi dasar penentuan titik kritis. Kemudian yang tidak kalah pentingnya ini adalah peraturan dan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Kalau di Indonesia adalah Badan POM, kemudian Kementerian Kesehatan, mungkin perindustrian, Departemen Perindustrian, gitu. Dan kalau dari sisi ilmu pengetahuan adalah model matematika juga ya. Jadi data-data tadi dianalisis, kemudian model matematika seperti apa, nah itu yang menjadi dasar bagaimana sebuah titik kritis itu bisa ditetapkan gitu. Karena tentu critical limit atau batas kritis masing-masing perusahaan bisa jadi berbeda Mas. Industrinya sama, katakanlah sama-sama memproduksi susu pasteurisasi misalkan, tapi perusahaan A dengan perusahaan B nanti bisa saja critical limitnya berbeda-beda karena mungkin alatnya yang digunakan sistemnya berbeda,
mungkin teknologi yang diaplikasikan berbeda. Maka tadi saya sampaikan juga ini adalah inspeksi mandiri. Jadi kalau sudah inspeksi mandiri, yang tahu tentu dirinya sendiri, produsen sendiri dalam memproduksi itu apakah sudah baik semua atau belum. Nah kemudian kalau sudah mengetahui operation limitnya tadi, titik-titik kritis tadi itu, kemudian tentu nanti dilaksanakan secara baik di lapangan gitu. Karena ini kalau tidak dilaksanakan ya tentu tanda petik percuma kita mengevaluasi kemudian sudah kita dapatkan penyebabnya kok tidak diaplikasikan di lapangan gitu. Karena selama ini kita tahu bahwa sebagian besar penyakit itu menyebabkan sakit pada tubuh kita itu kan karena makanan ya. Makanan, minuman itu hampir semua manusia sebagian besar penyakit diakibatkan karena makanan yang masuk ke tubuh kita. Nah, faktor apa yang menyebabkan makanan itu kok bisa menyebabkan penyakit tadi? Nah, itu tentu tadi sudah kita singgung sedikit, diantaranya tentu proses yang tidak tepat. Proses itu yang mana? Nah, bisa jadi pendinginannya tidak tepat atau pemanasannya kurang gitu. Kemudian tadi Mas Rian juga sudah menyebut makanan basi lah, bisa karena membiarkan makanan yang sudah diproses kalau tiap harinya itu lebih dari 12 jam misalkan. Nah, itu kalau makanan yang siap saji. Kemudian bisa jadi karena kontaminasi silang antara bahan yang mentah, bahan yang mungkin setengah jadi atau bahan jadi sehingga berpotensi untuk kontaminasi. Bisa juga penanganan dari pekerja ya yang mungkin ada infeksi. Zaman dulu mungkin orang itu izin itu agak susah gitu ya. Artinya mungkin sakit flu tetap masuk, mungkin badan kurang sehat sedikit karena masih bisa itu tetap masuk. Tapi kalau sekarang justru kalau ada gejala seseorang pekerja atau staf yang kebetulan apalagi di bagian produksi kok ada gejala tidak sehat, justru harus istirahat dulu gitu. Jangan sampai nanti kemudian mengkontaminasi makanan yang dia produksi gitu. Nah, demikian juga proses pemasakan biasanya pemanasan, apakah itu penggorengan, apakah itu pengukusan, boiling, pendidih dan sebagainya itu biasanya panasnya kurang dari suhu yang sudah ditetapkan atau suhunya tercapai tapi waktunya kurang. Karena tentu dalam sebuah industri itu nanti ada tolak ukurnya gitu. Katakanlah kita goreng ikan tentu akan berbeda dengan goreng tahu, berbeda lagi dengan goreng tempe. Nah, maka tentu suhunya berapa, waktunya berapa, itu tentu masing-masing produk punya identifikasi sendiri-sendiri. Nah, apalagi kalau diproduksi secara banyak gitu, nah tentu harus ada tolak ukurnya kan gitu. Nah itu, jadi itu beberapa hal yang perlu kita perhatikan supaya makanan itu aman, gitu Mas. Baik Pak, dengan sistem identifikasi titik kritis dengan HACCP ini, apakah sudah berhasil menurunkan potensi bahaya pada produk pangan? Ya berdasarkan data kesehatan ya dari Kementerian Kesehatan, tadi sebenarnya juga sudah ditampilkan itu ternyata ini cukup efektif gitu ya. Jadi bisa menurunkan sangat drastis gitu. Walaupun bahkan kalau untuk industri pangan yang dibuat oleh sebuah industri itu tanda petik kita selama ini sudah di tahun 2015 ke atas ini hampir tidak terdengar lagi kasus-kasus keracunan pangan yang disebabkan oleh industri pangan baik besar maupun kecil gitu. Nah itu artinya ini memang cara yang cukup efektif untuk bisa menurunkan atau bahkan menghilangkan potensi bahaya. Dan selama ini kalau toh misalkan masih terdengar kasus keracunan, biasanya gitu, yang sering kita dengar di media massa itu oleh makanan-makanan yang ya apa ya sajian yang disajikan harian misalkan, mohon maaf misalkan ada orang hajatan, kemudian kasus keracunan makanan oleh catering gitu. Nah, kemudian ya biasanya karena bukan oleh industri gitu ya. Artinya bukan industri yang untuk makanan produk olahan gitu. Olahan tapi biasanya untuk masakan-masakan yang seperti itu gitu. Nah, ini yang itu artinya bahwa ternyata
identifikasi potensi bahaya itu cukup efektif dan sangat efektif gitu ya. Maka tadi kita sampaikan secara teori ini 100% aman gitu. Nah, maka kalau dulu itu kan mohon maaf begitu pabrik yang besar pun sudah memproduksi makanan kemudian dikarantina dulu sebelum diedarkan gitu. Karena apa? Karena memang harus dievaluasi dulu apakah hasil produksi hari ini itu aman atau tidak kalau dijual. Maka dikarantina baru dievaluasi. Eh, Kalau sudah dinyatakan aman baru boleh diedarkan ke pasar. Gitu. Tapi sekarang ya begitu selesai produksi karena setiap tahap tadi itu sudah dievaluasi dan yakin bahwa di titik evaluasi 1 itu sudah aman, maka kemudian bisa beranjak ke proses 2. Proses 2 aman bisa ada ketiga. Kalau tidak tiga aman ya sudah selesai di 3. Tapi kalau 3 aman nanti kalau 4 dan artinya proses terakhir itu tanda petik pasti aman gitu. Nah karena aman maka begitu selesai ya boleh langsung beredar. Gitu. Sehingga kalau kita lihat industri-industri pangan itu zaman dulu dengan zaman sekarang itu ada perbedaan yang signifikan dari jumlah gudangnya. Mungkin pabrik-pabrik sekarang mungkin kecil-kecil gitu, tapi omsetnya besar, kapasitas produksinya juga besar gitu. Karena memang tidak perlu ruangan yang besar gitu. Tapi kalau dulu-dulu kan pabrik itu pasti besar-besar karena untuk gudang-gudang tadi kan itu. Apalagi sekarang ditunjang dengan era teknologi, suplai bahan baku, bahan utama, bahan penolong, bahan tambahan itu sudah dengan sistem begitu persediaannya mungkin tidak harus berpekan-pekan atau bahkan berbulan-bulan, tapi cukup harian saja 2-3 hari itu sudah bisa saling koneksi data gitu. Sehingga kalau ini kurang 2 hari kok pabrik A habis, supplier ngirim. Kurang 2 hari habis, supplier ngirim lagi barang yang diperlukan gitu. Nah sehingga kepercayaan antara produsen, konsumen, termasuk supplier itu bisa terbangun kepercayaan. Tapi tentu dasarnya adalah kejujuran, kemudian dasarnya adalah ilmu pengetahuan berdasarkan dan juga regulasi. Itu Mas Rian. Baik Bapak, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada produsen, bahkan mungkin konsumen untuk bagaimana cara memilih makanan-makanan yang aman ini? Ya, bagi produsen tentu harus mengetahui produksinya, apa yang diproduksi kan gitu ya. Yang diproduksi itu harus paham karakteristiknya, sifat-sifatnya gitu. Apakah ini perlu proses pemanasan seberapa? Kalau proses pendinginan juga suhunya berapa? Jadi tentu produsen sangat paham terhadap produknya. Seperti orang tua terhadap anaknya itu pasti paham apa yang disuka, apa yang tidak disuka itu. Nah maka kalau sudah paham betul, kemudian ada potensi bahaya atau tidak, gitu. Begitu ada potensi bahaya, ya tentu kemudian diupayakan supaya bahaya tidak muncul. Gitu. Nah dan dengan potensi bahaya yang tidak muncul tadi tentu otomatis nanti produksinya aman untuk bisa dijual ke masyarakat dan masyarakat otomatis percaya bahwa oh kalau beli produk makanan dari industri A itu aman, nggak khawatir lagi. Gitu. Karena mohon maaf kadang-kadang kalau kita mengetahui itu di media itu kadang-kadang kan kita ada katakanlah beberapa yang menyampaikan produsen memproduksi sesuatu tetapi dia sendiri maupun keluarganya tidak boleh memakan yang diproduksi. Nah itu kan seperti tadi Mas Rian, berarti kan ini tidak jujur kan itu. Boleh dibeli orang lain bahkan untuk dijual belikan tapi anaknya bahkan dirinya tidak berani makan yang diproduksi. Nah tentu ini kan tidak baik kan. Maka itu hal yang menjadi evaluasi kita semuanya supaya produsen ini juga jujur dan otomatis karena dampaknya juga akan pada dirinya sendiri nanti kalau barang yang dihasilkan itu aman tentu akan laku gitu. Begitu. Demikian juga konsumen juga tentu bisa paham ini bagaimana ciri-ciri produk itu yang aman gitu, sehat, apalagi sekarang ditambah sertifikasi halal, tentu ini menambah lagi sistem yang lebih sempurna kan gitu. Tentu utamanya bagi umat muslim tentu tidak hanya sehat saja, tidak dan aman saja tapi ditambah lagi dengan halal gitu. Itu kira-kira Mas. Baik, berarti kejujuran, keprihatinan kualitas dari pedagang maupun konsumen ini
perlu ya Pak ya, dari pedagang Ya, maupun sangat perlu. konsumen. Nggih, dan itu perlu dimonitor ya. Nah, kalau dari si produsen ya yang memonitor ini menjadi penting gitu. Jadi harus paham betul apa yang dimonitor, nah, minimal suhu, waktu, kemudian bahannya, kualitas bahan dan sebagainya itu tadi harus tahu monitor gitu. Jadi artinya dievaluasi rangkaian mana yang perlu diperbaiki gitu. Kemudian di mana dimonitor, apakah di pemanasannya, apa pendinginannya, atau pengemasannya gitu. Kemudian kapan dilakukan frekuensinya, apakah harian, apakah mingguan, apakah setiap produksi gitu. Kemudian siapa yang monitor dan bagaimana metodologinya itu nanti dibaca catatan-catatan kecil aja gitu kalau kita memang belum punya sistem punya tim gitu. Tapi kalau sudah industri besar tentu ini akan dilakukan oleh sebuah teamwork gitu. Gitu. Baik, Dokter Itu Khairul, Mas. kita sudah masuk di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih sudah bergabung bersama kami dan membagikan ilmunya. Semoga dapat bermanfaat untuk saya dan juga pemirsa yang ada di rumah. Terima kasih, Dokter Khairul. Ya, terima kasih sama-sama Mas. Sehat semuanya. Salam untuk teman kru semuanya ya di Anda TV. Terima kasih, ada kekurangannya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa MTA TV channel terpilih dimanapun Anda berada, demikianlah perjumpaan kita di program berbagi ilmu dan manfaat ini. Saya Rian Adi mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.